mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Arif Budiarto MSI karena beliau berhalangan hadir karena ada kepentingan. Jadi di sini memberikan mandat kepada kami untuk memberikan arahan, bukan arahan yang memberikan regulasi atau aturan-aturan di tingkat daerah yang bisa mendukung perkembangan sekolah ini menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat adalah modal agama atau modal budaya. Ini juga sebenarnya merupakan aset karena apa? Ini mengatur perilaku guru, mengatur perilaku siswa, murid, dan perilaku semua stakeholder yang ada untuk membantu pengembangan sekolah. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Modal fisik ini berkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Untuk SMA Bandar ini untuk secara umum sudah bagus, sudah lengkap, tapi memang ada beberapa yang perlu untuk dilengkapi. Ini juga menjadi daya dukung untuk pengembangan sekolah. Kemudian yang Isine. Jenengan sing isi, Pak. yang kami hormati Bapak Ibu, perwakilan dari rekan guru, kemudian dari orang tua, kemudian dari komite, kemudian dari gender, dan tak lupa terima kasih pada perwakilan siswa, ini ada 2, kemudian rekan-rekan sama CGP SMA Negeri 1 Bandar yang berbahagia dapat bertemu di sini untuk melanjutkan sesi minggu kemarin, yaitu tentang penggalian ya, aset atau model sekolah di SMA Negeri 1 Bandar yang dapat digunakan untuk pengembangan sekolah ke depannya. Karena sekarang paradigma pengembangan sekolah ini tidak lagi berdasarkan masalah, tetapi berbasis pada pendekatan menggunakan aset. Ya. Jadi apapun kondisinya, pasti sekolah punya aset itu yang kemudian bisa kita gali, kemudian untuk pengembangannya kita mulai dari situ. Nah untuk hari ini Bapak Ibu, untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya dari mana lah? Tua manajemen. Ini ada beberapa yang akan kami sampaikan untuk pengembangan sekolah. Yang pertama untuk modal yang manusia, saya tidak semuanya itu hanya sekolah saja. Ini untuk SMA Bandar, ini alhamdulillah boleh dikatakan untuk gurunya sudah 100% S1. Dan ini sudah ada beberapa yang selesai S2 dan masih menempuh S2 untuk gurunya. Kemudian untuk TU kurang lebih ada 11 orang, itu yang S1 5 orang, kemudian yang D3 1 orang, dan sisanya masih SMA. Kemudian satpamnya kita sudah bersertifikat sebagai satpam, sehingga secara kebutuhan itu sudah ada. Untuk pengembangan ke depan, untuk memberi masukan ke sekolah, nantinya juga untuk mungkin memacu untuk nanti untuk berkompetisi di perkuliahan S2 terutama, mungkin perlu adanya bantuan atau subsidi lah dari sekolah yang untuk menstimulus guru-guru untuk bisa ikut S2. Kalau ada seperti itu kan siapa tahu
seperti yang Bu Elin mungkin mau S2 itu kan Bantu 2 semester ya, gitu ya. ada bantuan dari sekolah itu kan bisa memotivasi. Kemudian yang di sosial ini mitra dari SMA Negeri 1 Bandar, alhamdulillah kita banyak Bu dari instansi, ada kemarin seperti Karya B itu ya, perguruan tinggi negeri, swasta, bahkan ada terobosan yang luar biasa itu menghadirkan dari yang ikatan dinas, walaupun masih satu yaitu apa yang transportasi darat ya, STTD ya, kemarin baru satu. Siapa tahu nanti ada lagi ikatan dinas yang bisa masuk di sini yang bisa memotivasi anak-anak untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang swasta ini banyak, salah satunya dengan Racika Palem yang ini hubungannya dengan lingkungan. Kemudian yang modal politik, mungkin saya sampai yang keempat aja, modal politik itu kita punya manajemen yang terstruktur. Di sini ada kepala sekolah, di situ ada waka dengan segala tugas yang sudah job deskripsinya jelas, dan kemudian juga ada komite sebagai wakil orang tua yang berkoordinasi dengan sekolah. Di sini lebih ke mengembangkan kebijakan, diharapkan kebijakan-kebijakan itu bisa lebih untuk kepentingan secara umum lah, tidak hanya kepentingan individu tapi juga secara umum. Dan yang terakhir mungkin nanti yang lainnya bisa dibahas teman-teman yang lain, yaitu modal agama atau budaya. Ini yang saya sama ini di SMA Bandar sangat luar biasa. Kita hampir semua agama ada. Agama Islam ada, Kristen Protestan ada, Katolik ada, Hindu juga ada. Dan hebatnya lagi semuanya terfasilitasi oleh sekolah dalam pendidikan agamanya. Jadi yang agama Islam ada gurunya, yang agama Kristen ada, Katolik ada, bahkan Hindu pun ada gurunya. Ini yang sangat luar biasa, sehingga toleransi yang bagus ini mungkin kita bisa pertahankan ya, salah satunya untuk memfasilitasi itu dan mungkin juga menyampaikan untuk ya pandangan-pandangan yang lebih moderat lagi. Mungkin itu saja dari saya, dan mungkin nanti ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Kurang lebih nyaman maaf saya ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peran orang tua sebenarnya sangat diperlukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, karena orang tua merupakan salah satu elemen pendidikan yang harus turut ambil bagian sesuai peran dan tugas pokoknya dalam pencapaian tujuan pokok, pencapaian tujuan sekolah. Tetapi jika kita amati bahwa peran orang tua di sini sangat minim, kadang orang tua hanya datang ketika pengambilan rapat atau hal-hal tertentu saja. Misalkan pada kasus anak atau konsultasi anak, begitu saja. Kedepannya diharapkan kita bisa melibatkan orang tua, diantaranya adalah melibatkan orang tua sebagai narasumber di sekolah. Jadi narasumber itu tidak harus dari golongan-golongan tertentu yang mungkin mempunyai profesi tertentu gitu ya, tetapi yang memang bisa berbagi kepada anak-anak, berbagi ilmu dengan anak-anak, baik itu agama, sosial, atau mungkin bahkan teknologi juga bisa. Jadi disitulah keterlibatan orang tua masuk ke dalam dunia pendidikan di sekolah anaknya. Jadi rasa kepedulian orang tua terhadap sekolah tidak hanya ketika anak dititipkan di sekolah terus ya sudah itu diserahkan ke sekolah begitu. Jadi tahunya nanti pas penerapan saja, tahu hasil nilai saja, tapi diharapkan di situ ada pelibatan yang khusus mungkin bisa diagendakan, orang tua bisa menjadi narasumber.
Terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, komite. Bagaimana hari ini undangan yang dua kali. Yang pertama, kemarin masih ada Pak Komite, Pak Jifron, kemarin merumuskan apa-apa yang mesti kita kembangkan dari 7 model dasar sekolah untuk pengembangan sekolah. Nah, hari ini katanya kita mendiskusikan hasil dari perumusan kemarin. Jadi saya baca aja tidak berlebihan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena kami sudah masih dianggap. Jadi dalam hal kegiatan sekolah kami masih diundang dalam kegiatan apapun melibatkan komite. Dan di sini komite juga memasukkan seperti Pak Jufron, alumni guru yang maksudnya yang sudah pensiun, yang dekat itu juga dimasukkan di komite. Pak Agus juga, Pak Agus Parsono itu dulu KTU jadi komite. Jadi komite itu ya sebagian besar mengenal keunggulan dan kekurangan sekolah SMA Negeri 1 Badar. Jadi ya mohon maaf kalau kami rodo-rodo agak-agak memberikan kritikan ada apa melalui tulisan itu ya semata-mata karena rasa cinta kami, karena kita sudah mengalami juga. Ya. Ini hari ini Pak Jibronnya tidak datang. Ya, maka saya mewakili di sini kita ini saya ungkapkan saja apa yang kemarin hasil dari diskusi kemarin dengan Pak Jibron itu. Ya, sambil menunggu mikrofon hidup kita baca aja. Modal manusia ini ya. Kemarin kita menganalisis modal manusia. Jadi modal manusia berarti SDM ya, sumber daya yang manusianya berarti. Manusia cukup bagus karena apa? Semuanya guru-guru itu sudah S1, TU-TU-nya juga S1, kemudian sebagian gurunya sudah S2, sebentar lagi yang ada S3, asal tidak STES saja. Ya. Kemudian manusia yang lain adalah guru-guru kita itu sekarang mayoritas muda, jadi orang yang lahir milenial dan sekarang eranya zaman katanya generasi Z itu ya ahli-ahli TIK, dengan TIK tidak bisa kita hindari. Ya, semua ahli semua. Kemudian modal manusia yang dari siswa karena di sini sekolahnya yang sudah dengan itu tua, maka input kita adalah cukup baik. Ya, cukup baik sehingga apalagi era sekarang itu era sosial, era internet. Jadi walaupun kita berdiri di desa tapi kita punya kemampuan untuk siswa-siswa kita punya kemampuan untuk mengimbangi orang-orang yang lebih pengalaman di kota-kota besar. Itu ada modal manusia. Kemudian modal sosial, kemarin kita ngereng-ngereng apa saja modal sosial yang bisa kita gunakan untuk membangun sekolah. Itu adanya modal sosial itu ya hubungan dengan masyarakat tadi ya, atau pengaturan masyarakat, adanya regulasi, adanya ya sosial itu kekeluargaan antara guru itu yang baik juga, kemudian dengan masyarakat yang hubungannya juga baik. Dibuktikan hubungan dengan masyarakat baik itu ketika hubungan dengan komite juga baik. Kalau dari segi pembangunannya komite itu ya tidak manut, yang penting sekolah mengadakan program apa kita setuju, tapi kalau sekolah ya kalau komite tidak menyetujui ya sekolah tidak berani sama saja kan begitu ya. Jadi memang komite sebagai kontrol. Nah ini singkat saja. Kemudian yang modal politik itu berarti mungkin ya hubungan dengan luar yang mungkin ya dengan institusi itu yang memang hubungan cukup baik. Institusi di atas kita atau institusi yang sejajar dengan kita, misalnya dengan tadi Pak Yos itu dari DPR, dari kecamatan, dari puskesmas itu ya, itu kan mestinya kan ada lobby, berarti kan modal politik ya cukup baik. Kemudian organisasi politik misalnya, organisasi itu jangan mengacu pada politik, jadi hubungan leadershipnya kepala sekolah, komite juga baik sehingga
ini menjadi modal dasar, satu dari 7 modal dasar yang baik untuk pengembangan sekolah. Kemudian yang keempatnya adalah modal dasar dengan agama budaya, sebagaimana disinggung teman-teman tadi yang dari wakil dari orang tua, bahwa kita itu sekolah negeri, kita menerima siapa saja, kita selama ini tidak mempermasalahkan perbedaan agama, khusus untuk yang Islam juga ada ada masjid yang begitu megahnya. Itu hasil pembangunan diri sendiri kita, dari daya upaya kita, komite yang terlibat langsung. Itu bisa dilihat tampilan dari sekolah. Juga dulu masih ingat komite ketika membuat aula itu ya khusus komite, tidak jobingan dari masyarakat, tidak jobingan dari pemerintah, dari pemerintah, tapi memang usaha kita sendiri, kerjasama swadaya masyarakat, kerjasama antara sekolah dan komite ya sekolah dan masyarakat juga gitu. Kemudian yang 5 modal fisik, ya modal fisik sudah cukup. Untuk lingkungan kita itu juara namanya ranking 3 se-Indonesia dan school oke. Kita buktinya ada, banyak yang ngomong tapi ranking 2. Buktinya banyak komentator di luar itu bahwa SMA itu indah sekali, malah sepertinya bukan sekolah ya, kayak istana, kayak surga itu ya, karena apa? Pohonnya banyak, kemudian gedung sekolahnya banyak. Hanya untuk fasilitas gedung sekolah itu masih banyak yang perlu ditangani. Gedung jumlah ruangan masih kurang. Itu misalnya ini ruang RKB itu ya masih mundur di lab itu ya bisa di kadang-kadang digunakan lab, kadang-kadang untuk pembelajaran itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu ya kurangnya juga ini barangkali pihak sekolah bersama komite mengusulkan kepada pemerintah ini. Kalau kita minta dana dari masyarakat tidak boleh, berarti pemerintah harus tanggung jawab ini mestinya ya. Ini bahasa, ini ada 3-4 bahasa di sini, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jerman, tapi lainnya tidak ada. Untungnya kita itu era modern, jadi listening, speaking, apa itu kita belajar dari YouTube itu sudah lincah sekali gitu. Kemudian yang ke-6, modal lingkungan alam. Tadi modal fisik saya masukkan juga ya, lingkungan alam ya. Alam kita tidak ada yang menolak pernyataan kita bahwa sekolah kita sangat indah, hijau, karena memang saya dulu ingat Pak Guru kita, Pak Wasro, Pak Hadi sama Pak Nasir dan lain-lain itu untuk membuat kurikulum berbasis lokal itu pakai analisa SWOT itu, tidak sembarangan, potensi apa yang bisa kita kembangkan itu. Nah ini kalau acara seperti ini juga menggunakan analisa SWOT ya akan lebih baik ya. Kita tahu mana treatmentnya, mana ancamannya, mana weaknessnya, kelemahannya. Kita jadi sekolah itu jadi bagus. Jadi ada secara periodik kita analisa lingkungan kita, mana kelemahan kita yang perlu dibenahi, mana keunggulan kita yang perlu kita tingkatkan, seperti itu. Nah, lingkungan kita itu tadi sebagaimana telah bisa sebutkan itu sekolah hijau yang untuk tingkat nasional bahan kita bisa eksis. Kemudian modal finansial, sebagaimana kita ketahui ya, modal finansial kita itu sekarang ya DAK, BOS, DSM. Tapi untuk modal finansial dari masyarakat itu mulai berapa Pak Yus tadi ya, 1 tahun, 2 tahun itu ya kita sangat kesulitan. Masjid yang tadi saya puja-puja indah sekali itu agak keteteran kelanjutannya karena juga kita itu tidak bisa minta sumbangan dari masyarakat. Sebagai komite mendukung, kita tangani, komite siap, tapi sayangnya dari pemerintahannya yang agak-agak membatasi. Jadi kita ya kurang bebas, tapi sementara dana dari bos yang sedikit, DAK yang kurang lancar itu kan jadi repot. Jadi sekolah negeri SMA itu, jenis SMA itu sekarang kalah dengan sekolah swasta. Ya nanti kan ya menghancurkan pemerintah juga akhirnya begitu ya. Ini kritikan kepada pemerintah ini. Tolong jangan disampaikan, tapi ya jangan dianggap saya. Tolong disampaikan, jangan dari saya menjadi
provokator. Memang itu. Mungkin pemerintah tidak menyadari ya. Kalau kita apa namanya? Kita kalah dengan sekolah swasta karena apa? Kita tidak bisa menggali dana dari pemerintah. Ini dari komite loh ini. Dana apa yang dana yang dari pemerintah itu tidak ada wujudnya apa ya, jumlahnya terbatas sekali. Gimana Pak apa ya yang berwenang siapa ya, gubernur atau presiden ya? Oh gubernur ya. Gimana didengar ini? Komite itu mau membantu tapi repot sekali karena banyak batasan-batasannya. Saya kira itu modal dasar yang bisa kita kembangkan untuk sekolah. Barangkali masih banyak potensi yang harus disampaikan, tapi ya karena keterbatasan waktu, barangkali masih banyak kekurangan yang perlu digali, tapi keterbatasan waktu, hanya gitu. Intinya ingin sekolah itu rutinitas setiap periode berapa itu berkumpul untuk menggali, untuk menganalisa SWOT itu, strength, weakness, opportunity, dan treatment ancaman itu. Jadi kita betul-betul nanti reliable meningkatkan sekolah itu sesuai dengan fakta. Saya kira demikian dari komite. Ini sendirian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini hasil dari rembukan dengan untuk mewakili gender untuk jenis aset yang ada di SMA Negeri 1 Bandar, model manusia seperti yang telah disampaikan dari perwakilan lainnya. Pada dasarnya sama bahwa sumber daya manusia di SMA Bandar itu sudah bagus, sangat-sangat bagus, baik untuk guru, karyawan ataupun muridnya, semuanya berpotensi, sehingga kita hanya perlu mengasah sedikit akan menjadikan hasil yang luar biasa. Apalagi untuk sumber daya dari kepala sekolahnya kita itu juga sangat-sangatlah bagus. Untuk modal sosial, pada dasarnya kita selalu bekerja sama dengan lingkungan, baik itu dari pihak ekstra. Untuk ekstra di SMA Bandar itu sangat luar biasa, entah itu bagus ya, entah itu enviro juga atau kepramukaan, itu semua bekerja sama dengan pihak luar ya, dengan dinas lingkungan. Enviro itu juga dengan KLH itu, karena di sini juga sebagai sekolah adiwiyata, jadi sangat-sangat mendukung sekali kegiatan dari Enviro juga atau pramuka atau yang lainnya. PMN itu selalu dengan pihak luar, jadi sudah sangat bagus. Demikian juga dengan hubungan politik, itu seperti yang sudah disampaikan juga perlu adanya peningkatan dalam bidang politik. Atau bisa juga kita bekerja sama dengan dewan yang dari alumni itu kalau tidak salah kan ada di sini, sehingga untuk mendukung kegiatan ataupun pengembangan fisik di dalam SMA Negeri 1 Bandar bisa dibantu, karena seperti telah disampaikan oleh Bapak Komite bahwa fisik SMA Negeri 1 Bandar baik itu juga dari perwakilan orang tua murid bahwa modal fisik kita SMA Negeri 1 Bandar itu sangat bagus, seperti istana dan dengan bidadari cantiknya. Tetapi dalam modal fisik ini pun masih perlu ditingkatkan karena untuk ruang belum memadai, sehingga harus diupayakan supaya kelengkapan dari gedung untuk pembelajaran itu terpenuhi, sehingga misalnya kita ingin mengikuti lomba-lomba yang ada ataupun untuk penilaian akreditasi, karena kan sudah cukup, karena untuk kelas kan belum berimbang jumlahnya ya. Apalagi itu sekarang sudah ada mapel PKBU. PKBU itu juga perlu harus ada ruang tersendiri dan kelengkapan yang
ya, sehingga karena itu juga untuk mengasah keterampilan dari anak-anak yang diharapkan untuk lulus itu bisa berwirausaha seperti itu. Kemudian karena banyaknya siswa juga, modal fisik juga harus dilengkapi dengan sarana air. Jadi kita tidak hanya mengandalkan satu sumber saja. Di sini PAM ada banyak ya? Ada Pak. PAM Uji. PAM sih Mas. Sehingga kalau saya lihat, ini saya rangkum saja, tidak usah satu persatu. Nanti untuk Ibu Rumi bisa memilahnya di bagian mana itu ya, saya rangkum. Jadi untuk pengairan itu juga harusnya sangat penting karena nanti untuk mendukung di dalam modal lingkungan dan modal finansial. Ya. Maka kalau menurut kami dari gender itu SMA Negeri 1 Bandar perlu membangun sumur apa itu? Sumur bor. Nah, karena kadang kendalanya itu misal yang diamati itu kalau ada kegiatan habis, jadi itu juga bisa membantu. Jadi kalau bisa itu harus dipikirkan untuk membuat sumber air dari sumur bor, karena warga SMA Negeri 1 Bandar itu sudah sangat banyak. Itu pun nanti bisa untuk mendukung di dalam modal lingkungan alam yang sudah kita punyai. Bahwa lahan di dalam SMA Negeri 1 Bandar itu sangat luas. Apalagi kita punya hutan sekolah. Dan kalau melihat pada saat ini pendanaannya itu kurang, maka dari aset lingkungan yang ada di SMA Negeri 1 Bandar itu bisa kita tingkatkan. Ya. Tidak hanya mendadak kalau akan ada lomba adiwiyata terus kita menanam sayur habis itu mati. Nah, tapi kalau itu kontinu itu bisa menghasilkan finansial. Dilihat dari lahan yang ada. Ya, itu harus dicatat terus. Misalnya kalau itu nanti hubungannya dengan pihak luar, kita kan bisa ke bakul yang ada untuk membeli misalnya taruh cabai seperti yang dulu-dulu itu juga sudah dilaksanakan. Nah, mari kita tingkatkan lagi. Saya. Terus kolam. Nah, kolam itu juga bisa ditingkatkan. Tidak hanya sekedar untuk pemandangan saja, karena di lingkungan yang ada di sekitar ruang kepala sekolah itu kan sudah ada kolam ikan yang untuk dipandang mata. Nah itu kolam-kolam itu daripada kering keronta itu bisa dikasih lele atau mujair yang bisa juga dijual ke pihak luar dan menghasilkan uang. Itu nanti bisa menjadi modal finansial dari SMA Negeri 1 Bandar untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dananya tidak tercakup di dalam dana operasional siswa BOS atau POP itu. Untuk kegiatan agama dan budaya juga sangat bagus, tetapi juga harus ditingkatkan lagi karena itu juga bisa mendukung karakter dari siswa, sehingga kita juga harus melakukan kegiatan-kegiatan dari spiritual itu. Anak supaya memahami budaya, ya, kegiatan misalnya untuk Isra Mi'raj, untuk berbusana muslim. Jadi tidak hanya sekedar anak itu berkerudung saja, tapi bisa diterapkan di dalam kegiatan itu sehingga meresap di dalam anak didik kita, ya. Karena kita kan sekolah umum itu anak tidak berkerudung kan boleh. Ya, tapi karena kita mayoritas Islam ya harusnya yang mencerminkan itu. Nah, untuk mencerminkan dan bisa meresap dalam peserta didik ya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan agama yang sekiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk perwakilan dari guru. Ya, mungkin tidak semua ya. Untuk modal manusia dari guru itu sudah
tadi sudah disebutkan ya, untuk S1 semuanya sudah S1 dan sudah mumpuni ya. S2 ya sudah beberapa, walaupun belum semua tapi sudah ada sekitar 10 ya. 10 dari jumlah berarti berapa persen ya. Nah, untuk guru semuanya sudah S1 dan mengajarnya juga sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Itu untuk modal sosial kerjasama antar guru, FGMP sesama guru mapel juga sudah bagus kerjasamanya ya. Dan sesama juga dari mapel lain juga mungkin kalau misalnya ada guru yang belum paham, kalau ini kan pengajuan teknologi, mungkin guru-guru yang senior itu kurang dalam IT lah, itu bisa minta bantuan ke guru yang lebih junior, yang anak kekinian mungkin ya. Nah itu bisa diajari, nggak pandang dulu, maksudnya tidak senior kok malu bertanya dengan junior, tidak nih, semuanya sama. Kemudian untuk modal agama dan budaya juga ini tidak membeda-bedakan juga. Sudah ada fasilitas berupa masjid yang sangat megah, walaupun belum selesai dibangun, tapi sudah fasilitasnya bagus. Untuk modal agama itu bisa digunakan untuk beribadah, bisa sudah mencukupi dan besar itu cukup ya untuk satu sekolah ya. Untuk modal gantian kok, gantian yang lain di luar, di atas juga itu bisa digunakan tapi ya atas bawah lain luar ya. Untuk modal fisik bangunannya sudah mencukupi, cuma silakan. Di perwakilan siswa. Iya Pak. Nanti sesi 2. Sesi 2. Untuk modal fisiknya bangunan di SMA Bandar tadi sudah disampaikan oleh Bu Elin, kalau misalnya kurang ada PKWU ya. Kemudian mungkin pemaksimalan ruang ganti loh. Soalnya kalau anak-anak ganti itu kok di kelas biasanya ya sudah ada tapi belum dimaksimalkan mungkin. Begitu. Itu saja dari perwakilan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan teman saya Layatul Habiroh ingin menyampaikan apa yang sudah dirembuk oleh teman-teman dan ingin disampaikan oleh teman-teman. Dan yang pertama itu ada modal manusia. Sebagai murid yang harus dikembangkan dari jenis modal manusia, yaitu dari pola pikir kita. Menurut saya dari siswa yang sudah saya tanyakan itu pola pikirnya itu masih sempit, Bu. Jadi kita perlu memperbanyak motivasi mereka supaya kedepannya itu jelas, Bu. Jadi seringkali saya tanya kedepannya itu mau melanjutkan kemana, jawabannya tidak tahu, Bu. Ya kalau misal kuliah kan tergantung ekonomi kan, Bu, tapi kalau misal kedinasan itu kan dibayar oleh negara, jadi kita harus memotivasi mereka untuk mengejar prestasi itu masuk ke kedinasan, Bu. Dan dari modal sosial di sini dituliskan saling berinteraksi dengan teman di sekolah maupun dengan guru dengan mengikuti sebuah organisasi sekolah agar saling bekerja sama. Dan saya juga mendapat laporan bahwa kegiatan keprian itu banyak yang membolos. Banyak membolos, ya kemungkinan salah satu faktornya itu karena kegiatannya itu kurang asik, jadi murid itu kurang enjoy, Bu, Pak. Game-gamean Iya, jadi game-gamean. Modal politik, menaati kebijakan atau peraturan yang ada di sekolah, Bu. Jadi
saya juga memiliki teman, ya banyak teman di sini yang pada saat kegiatan pramuka, pada saat pembelajaran itu membolos. Mungkin dari sekolah harus diketatkan lagi peraturannya, diberikan sanksi yang sepadan oleh masalahnya. Kemudian dari modal agama, ikut serta dalam kegiatan yang berbau keagamaan seperti pada Jumat Rohani, dan saya memiliki tambahan permainan tradisional yang sudah dilaksanakan pada hari Jumat. Itu saja dari modal agama. Kemudian modal fisik, ruangan yang ada di SMA N1 Bandar memang sudah lengkap, namun ada beberapa ruangan yang menurut saya perlu diperluas. Dari alat-alatnya yang perlu diperlengkap, salah satunya seperti ruang musik, kantin, dan juga koperasi. Modal lingkungan atau alam, pelestarian lingkungan di SMA Negeri 1 Bandar sudah terbilang baik, ya karena sekolah ini sudah tercap sebagai sekolah green school ya. Namun kesadaran siswa tentang pemilahan sampah yang kurang. Mungkin akan lebih baik jika diadakannya Jumat hijau, seperti memperbanyak tanaman kerja bakti. Dan kesadaran siswa untuk membuang sampah, saya sering menemukan ada sunduk permen, Bu. Sunduk permen yang dibuang sembarangan, Bu. Mungkin menurut saya kalau misal mau jajan gitu, lebih baik dihabiskan di kantin, jangan dibawa ke kelas gitu. Jadi kalau di kelas itu kadang siswa membuang sampah itu sembarangan. Dan yang terakhir modal finansial, di SMA Negeri 1 Bandar sudah mendapat kegiatan bazar, ya Bu, bazar. Itu sebagai belajar kewirausahaan juga cukup baik, Bu. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua masukan dari seluruh unsur yang pada hari ini berkenan hadir dalam acara diskusi atau sharing kaitannya dengan pemaksimalan aset di SMA Negeri 1 Bandar. Masukannya luar biasa menurut saya. Jadi tiap masing-masing unsur sudah menyuarakan apa yang sudah kita miliki dan apa yang harus kita maksimalkan sudah tersampaikan dengan sangat baik. Sekali lagi Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan ini saya sudahi untuk acara diskusi, dan mohon maaf apabila dalam mengantarkan kegiatan ini ada banyak kesalahan atau kehilafan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Arif, kepada Bapak. Terima kasih kepada Bu Umi yang sudah memandu kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Nanti masukan dari Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan aset tadi akan kita rangkum, kemudian nanti akan kita sampaikan ke manajemen kepala sekolah untuk dijadikan masukan dalam pengembangan sekolah ke depan. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas di ruang guru ya, nanti untuk mengikuti workshop inovasi pembelajaran dari PPTIK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.